Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT dari perusahaan manufaktur yaitu PT Intex Persada. Dengan saya Nur Nadia Ramadhani Puspa. PT Intex Persada ini memproduksi bahan-bahan bangunan berbagai macam fiber. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi perusahaan. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, ancaman atau threat dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru. Saya Frida Sita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strength. Strength yaitu kekuatan, hal-hal yang dapat menjadikan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk dari dalamnya seperti tenaga kerja, goodwill, modal, mesin, dan sebagainya. Strength perusahaan manufaktur PT Intex Persada yang pertama yaitu menciptakan produk dengan kualitas yang bagus, yang kedua mengutamakan safety and quality, yang ketiga menerapkan dan bersertifikasi sistem manajemen mutu ISO, yang keempat perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi produk-produk bahan bangunan dari material polimer dan komposit PMC GFRP menggunakan mesin-mesin modern otomatis. Yang kelima, standarisasi mutu material dan mutu produk mengacu pada standar International American Society for Testing and Materials atau yang disingkat menjadi ASTM, dan Underwriters Laboratories yang disingkat menjadi UL. Selanjutnya, British Standard yang disingkat menjadi BS, dan International Organization for Standardization yang disingkat menjadi ISO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Kahansa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Bagian W atau weakness perusahaan manufaktur PT Intex Persada ada 3, yaitu yang pertama, beberapa stok jenis tertentu terbatas unitnya. Yang kedua, pemasaran produk belum maksimal. Yang ketiga, beberapa memiliki harga jual yang cukup mahal. Halo, assalamualaikum. Saya Dewi Puspa Meliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang opportunity atau peluang. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi perusahaan untuk berkembang. Bagian opportunity perusahaan manufaktur PT Intex Persada. Yang pertama, semakin banyak proyek pembangunan, maka perusahaan tersebut akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menawarkan produk yang diproduksi oleh PT Intex Persada. Yang kedua, dapat mengembangkan produk baru adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Yang ketiga, dapat memperluas produksi ke luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di negara tersebut dan menunjukkan perdagangan internasional akan sama-sama menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahmawati Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang threats atau ancaman. Threats atau ancaman adalah suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis atau perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitifnya dalam pasar. Bagian threats atau perusahaan manufaktur PT Intex Persada, yang pertama, ada banyak persaingan penjualan secara resmi dan tidak resmi. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat terhadap pembelian. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan menyusun strategi yang efisien dan efektif bagi suatu perusahaan, serta menuntut pemahaman penuh atas industri tempat perusahaan berada dan persaingannya.
Dalam industri, manufaktur mengingat tujuan dari proses produksi adalah memuaskan pelanggan. Agar kita tahu pemasaran tersebut sehingga kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh PT Indeks Persada. Strategi perusahaan yaitu 1. Perusahaan harus meningkatkan kualitas bahan yang dipakai. Kedua, harus meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Ketiga, perusahaan harus mengembangkan produk baru agar meningkatkan penjualan dan pendapatan keuntungan. Keempat, PT Indeks Persada harus memiliki reputasi yang baik.